Land of Dawn untuk bersama-sama menyambut the Grand Final Future of Games 2024. Wow, dan ini dia in-game yang sudah kita nantikan. Bagaimana gerakan dari Onyx yang akan sangat solid sekali untuk bermain dengan Fredrin dan juga Arlott untuk bermain tempo early game yang sustainability-nya sangat-sangat mengandalkan sekali pasif daripada Arlott itu sendiri. 1:20 adalah menit momentum di mana Keyboy dan juga Kairi bisa berjalan ke lini manapun serta Super Marco yang di pressure dari early game setengah darah dan regen HP-nya pun sudah digunakan membuat Keyboy kali ini sedikit bisa memberikan tekanan early game yang kita nantikan sejak tadi ada di draft pick Ranger Mas Albert. Jadi punya ruang untuk bisa farming dan tidak terkena freeze lane. Oke, tapi Ogwen tahu akan hal tersebut. Super Marco tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ini saatnya Albert untuk mundur. Dan karena kalau dia masuk terlalu dalam, ini juga cukup berbahaya untuk mereka. Itu babysit yang cukup baik untuk Ogwen. Setidaknya gold tambahan yang dimiliki dari Super Marco bisa ditanggulangi saat ini. Walaupun kalau ngomongin laning mungkin belum tentu dimenangkan, tapi lihat di bottom lane, Boots mencoba untuk memegangin kaki seorang Flatesi dan nampaknya para pasukan dari tim Onyx mereka mulai cukup agresif ketimbang sebelumnya. Bahkan kalau kita ngomongin soal agresivitas, Super Marco yang lagi-lagi menahan Purify-nya walaupun terkena tekanan dari Kairi dan juga Keyboy. 3-man move yang sangat-sangat kejam dari Onyx ini kayaknya perlu diperhatikan kembali karena mereka sudah menuju ke area mid lane walaupun tanpa adanya retribution, tapi pressure dari Keyboy dan Kairi. Ini the dynamic duo yang sangat-sangat mengerikan sekali karena sisi powernya akan berkelanjutan. Dan Kyle TZ sampai terpaksa untuk menggunakan Fracture Ranger Mas, artinya di setup turtle pertama tidak akan ada ultimate untuk sosok Nolan. Kyle TZ akan lebih memilih untuk mengamankan purple buff karena dia nggak mau ketinggalan secara level. Ya, tapi lihat di sana, Keyboy mencoba untuk menyelamatkan dirinya, hampir saja terkena goyang dompet dari seorang View. Tapi nampaknya posisi saat ini tidak cukup baik untuk Onyx. Mereka harus membuat Keyboy balik dulu. Mereka harus tahu Keyboy harus healing kembali, baru mereka bisa team fight di arah Turtle. Flap TZ is coming, langsung dibuka begitu saja. Dan pakai para pasukan dari tim Onyx mereka ada Boots di sana memegangin Kaltisi. Dipegangin bisa-bisa tapi Vengeance telah terbuka Profesor KB. Keyboy nampaknya sangat tomat apakah first blood di tangan dari seseorang View. Dan bahkan Kairi dipegangin bisa-bisa membuat Kaltisi berhasil mendapatkan turtle dengan free tanpa ada sedikit pun intervensi dan menuju ke arah purple. Seluruh snowballing yang dilakukan oleh para pasukan dari tim AP Brand, mereka dengan satu move saja membuat keuntungan yang berlimpah, Profesor. Wah, ini Cistrat dibalaskan dengan Cistrat juga. Bagaimana Flop TZ yang membawakan glue. Dan kali ini harus kehilangan Boots juga di area bottom lane setelah Vengeance di pop out. Tidak mendapatkan turtle, kehilangan purple buff AP Brand, unggul 1600 gold Ranger Mas. Onyx dalam keadaan under dan bahkan View item pertamanya saja sudah dia amankan. Itu akan langsung menjadi counter untuk hero-hero frontliner Glowing One yang sudah sedikit di rework dan tentunya akan sedikit mengancam untuk hero-hero dengan pertumbuhan HP yang tinggi seperti Fredrin atau bahkan Arlott. Albert kali ini memang mendapatkan space tapi tidak mendapatkan keuntungan secara maksimal. Dan Boots kita lihat sendiri ada perbedaan 2 level versus Flop TZ, instant kill lagi di area bottom lane. Boots under condition. Boots under condition yang tidak cukup baik dan bahkan lihat di sana View masih sangat brutal untuk bisa melakukan clear sangat cepat di arah mid lane. Bahkan Sans harus menuju ke arah bottom lane untuk bisa memberikan clear minion terhadap para pasukan dari tim Onyx. Memang Albert sekarang ketinggalan sedikit, tapi setidaknya Albert dia berusaha seorang diri tanpa ada cover sama sekali. Ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh para pasukan Onyx lainnya, Profesor. Ya, dan bahkan kalau kita lihat Dominance Ice juga sudah dimiliki sama Flop TZ. Melihat potensi seperti ini, ganking mungkin bisa dijalankan. Onyx bahkan kali ini bisa bertukar untuk landingnya, namun Albert tetap berada dalam kerugian walaupun Super Marco sudah ditekan dari awal game. Ogwen, flickernya ready, semua resource-nya siap sehingga membuat Onyx kali ini harus lebih berhati-hati dan tidak boleh sedikit aja miss movement yang dilakukan oleh Keyboy. Karena itu kalkulasinya mungkin sedikit miss, membuat Lethal Ignition dari Kyle TZ aktif dan tumbang untuk Keyboy sesaat sebelum adanya turtle yang kedua. Memang Curse Blast ini gak bisa dipungkiri, Profesor. Damage-nya ngeburst banget. Apalagi kalau kita lihat Keyboy, dia sudah cukup rugi dengan kehilangan flicker yang mereka miliki. Permainan instant turtle dalam menit keempat, 2 turtle telah keluar. Dan bahkan Albert sampai harus mundur jauh. Lihat, Curse Blast-nya ditaruh di sana tadi supaya dia tahu kalau Albert mundur ke arah bush pertama yang dia miliki.
langsung bisa terkena impact yang cukup tinggi. Dan sekarang Suns juga cukup sulit untuk melakukan cover terhadap dua lane di arah bottom dan juga arah top lane. Yang mungkin saat ini bisa mereka manfaatkan adalah gimana caranya mereka harus membuat Albert melakukan split push. The best thing. Dan mereka sisanya nahan. Dan sangat wajar Ranger Mas, karena menurutku ya mau bagaimanapun AP Brand membawakan dua mage yang notabene di early game udah pasti bakal lebih agresif. 4-0 adalah angka yang sangat-sangat nyata ditunjukkan oleh permainan AP Brand. Mereka berada dalam winning condition mereka. Tapi Onyx, karena mereka bawa Cloud, karena mereka bawa Marksman, mereka harus menuju ke area late game dan menanti bagaimana momentum dari Demon Hunter Sword Golden Staff combo yang nantinya akan menjadi senjata utama bagi sang pencuri Cloud. Namun untuk saat ini sepertinya space yang ingin diciptakan sangat sulit, karena perbedaan gold dari Super Marco dan Albert aja menyentuh ke arah 700 gold. Ranger Mas dan Kyle TZ unggul 2 level terhadap Kairi, assassin jungler yang notabene butuh waktu untuk sampai ke power spec tertinggi di mid game sampai dengan late game. Ternyata Kyle TZ menolak hal tersebut. Dia sudah bersinar, dia sudah menyala di early game di menit yang ke-6, bahkan dengan perbedaan 2 gold level dan Battle of Retribution lagi yang membuat Kyle TZ makin mendekati perbedaan 3 level. Oh my god, bahkan Kyle TZ dia nggak segan-segan untuk masuk ke dalam ranah yang dimiliki Kairi. Dia nggak peduli Kairi mau level berapapun, berapa banyak orang di sana, selama dia owning dia akan masuk dan dia akan miskinkan seorang Kairi. Lihat, Kairi terpaut jauh level kali 3 level, Profesor. Ini bukan level yang baik loh untuk seorang jungler, karena Battle of Retribution di arah turtle ini nggak akan worth it, nggak akan equal kalau Kairi berada di level seperti ini. Lihat, dia kesulitan sekali bahkan untuk mendapatkan jungle-jungle kecilnya. Sedangkan Flap di depan sana dengan sangat bebas untuk mencoba untuk menghalangi Kairi masuk ke arah Turtle Pit. Dan possibility akan ada perfect kali ini untuk para pasukan dari tim AP Brand. Lihat, mereka perfect Turtle Profesor Khabib. Looking for flanking dari Kyle TZ. Dari belakang fokus ke arah Boots. Masih coba untuk bertahan, masih ada Avengers. Tapi ternyata bukan itu jawaban utama mereka, adalah turret Profesor. Ini turret objektif yang tentunya akan menjadi buah hasil lagi bagi AP Brand. Oracle ada di tangan dari Flap TZ dan Antiquiras ada di tangan dari Ogwen. Mendinai damage dari Albert yang sampai saat ini hampir mendapatkan Demon Hunter Sword-nya di menit yang ke-7. Mungkin akan finish di menit yang ke-8. Tapi lihat bagaimana gap gold yang sangat-sangat luar biasa jauh. Suns sampai saat ini masih leading untuk menuju ke arah Lightning Truncheon. Tapi berbanding terbalik dengan view yang Lightning Truncheon-nya sudah jadi. Sosok mid laner yang memang tidak boleh tumbang sama sekali kali ini dari Suns dengan menggunakan Novaria menjadi tanggung jawab yang cukup mengerikan, karena nanti di area mid game ketika Lord didapatkan sama AP Brand, kemungkinan besar AP Brand akan memaksa untuk melakukan team fight sangat besar. Mereka punya Ogwen, mereka punya Flicker dengan Minoan Fury, dan tidak melupakan juga bagaimana efek dari Flap TZ yang kali ini sangat sulit untuk di all in, apalagi dia punya split. Dia bisa membelah diri sampai dengan 12 bulir-bulir glue, dan itu akan menjadi regen HP yang sangat mematikan agar buying time dari AP Brand berhasil, dan Kyle TZ bisa menjadi backup yang cukup. Ketika kita berbicara assassin, otomatis movement akan dimenangkan sama AP Brand. Onyx hanya punya satu winning condition, bertahan dan menunggu AP Brand untuk melakukan mistake. Tapi apakah AP Brand akan membuat mistake, Ranger Mas? Kalau ngomongin mistakes, selevel AP Brand ini udah pasti mereka akan meminimalisir sebaik mungkin. Tapi gimana caranya momentum kali ini didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx? Apres Sword-nya masih for nothing. Bulls bakal coba memasak arah Flap TZ, tapi Flap TZ nampaknya masih berubah menjadi bulir-bulir jeruk terbaik dan bahkan out of nowhere Kyle TZ fokus ke arah seorang Bulls. Dia tahu Bulls masih bisa dimakan, karena untuk mencari ke arah Suns sudah terlalu jauh. Suns cukup tidak ter-reach. Suns unreachable untuk saat ini. Jadi saat ini Bulls adalah jawaban bersama dengan Albert. Tapi kalau ngomongin dia coba untuk jumpin ke arah ke Albert, itu mereka harus benar-benar punya posisi yang tepat. Karena Albert sangat mudah untuk bisa mundur ke arah belakang, Profesor. Iya, dan untuk saat ini Kyle TZ kayak udah nggak ragu sama sekali sih untuk mengeluarkan fracture yang dia miliki. Walaupun nggak ada immune effect lagi, walaupun nggak ada debuff lagi, udah di nerf brutal banget untuk Nolan. Tapi movement yang dimiliki sama Nolan tentunya akan sangat-sangat fleksibel untuk escape. Dan saat ini Lordnya akan sangat instan sekali untuk didapatkan oleh AP Brand. Onyx hanya mampu untuk bertahan dan membuying time selama mungkin untuk the baby alien. Albert bertahan sampai dia punya 6 item. Keyboy hanya akan dijadikan waterfall kill. Dan untuk saat ini Onyx lagi-lagi belum mendapatkan point kill, sama seperti permainan yang sangat-sangat mencekik musuh dari AP Brand. Mereka tidak ingin snowballing comeback tercipta oleh siapapun lawan dari AP Brand.
Yes, benar banget. Jadi kita lihat di mana Flap TC kembali menjadi sorotan, bersinar like a shining bright like a diamond. Kayaknya benar-benar mereka belum menemukan untuk Flap TC kali ini. Tapi di satu sisi, para pasukan dari tim Onyx mereka harus mulai bertahan di arah dalam. Karena sekali Kairi keterangkap di depan sana, itu burst damage yang tidak mungkin bisa ditahan oleh Kairi. Dan mereka tidak punya roamer yang melakukan cover, Profesor. Mereka punyanya roamer initiate. Dan di arah top lane ini akan terjadi initiative fight yang coba terjadi oleh para pasukan dari tim Epic Brandka. Karena World dikawal dengan sangat ketat. Flap TC sudah mulai masuk ke dalam base. Final Slash dikeluarkan untuk membuat Flap TC bertahan di depan sana. Dia sengaja untuk melakukan seluruh distraction supaya para pasukan dari tim Epic Brand membuka, tapi Press Ward berhasil menutup Ogwan. Blessing Rod from Albert belum berhasil mendapatkan impact, menuju ke arah belakang. Dan Super Marco masih mau lebih. Untungnya Albert masih punya jalan untuk pulang, Profesor. Ya, lagi-lagi ini adalah game untuk Harit di mid game. Dia akan sangat bersinar sekali dengan zaman force yang dia miliki. Apalagi kita melihat Harit kali ini yang sangat sulit untuk didistract. Karena tidak ada stopper, tidak ada hero seperti Popheus, tidak ada hero seperti Kufra yang tentunya bisa menghentikan dominasi dari Harit. Masih menunggu untuk membuat mistake dari AP Brand, tapi hanya ada Ogwen yang terculik barusan. Onyx masih mampu untuk bertahan dari Lord yang pertama. Momentum masih bisa diciptakan, tapi ingat, lagi dan lagi pertanyaan yang sama. Apakah Epic Brand akan membuat kesalahan di mid game nantinya? Kembali melihat item juga bagaimana Hunter Strike, Heptasis, bahkan kehadiran dari Endless Battle yang on the way menuju ke arah Blade of Despair membuat KLTZ makin mengerikan. Albert sepertinya juga masih membutuhkan satu item lagi, entah dia akan menuju ke Wind of Nature atau bahkan mungkin menuju ke arah si Halbert. Apapun itu itemnya, dia sangat membutuhkan damage karena Golden Staff di mana Sword dan bahkan Corrosion Sight masih belum cukup ternyata untuk melakukan instant kill terhadap Flap TZ. Dia masih perlu untuk membukakan bagaimana Blade Armor yang ada di tubuh dari Flap TZ dengan menggunakan Malefic Roar agar nantinya pola permainan dari Onyx bisa lebih efisien menuju ke arah late game. Flap TZ sudah tidak boleh terlalu dive in juga, Ranger Mas, karena sepertinya Keyboy sudah menemukan bagaimana cara untuk menumbangkan Flap TZ di dalam turretnya sendiri. Oke, tapi saat ini kita menyaksikan kembali tidak ada ruang untuk Onyx untuk farming. Sekalipun Sans sudah membuka seluruh vision, memang terlihat jelas, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dan bahkan lihat, the best thing yang udah bisa mereka lakukan adalah cuma melakukan take over terhadap jungle-jungle yang tidak dimakan oleh Epic Brand. Memancing ke arah retribution tadi, itu nampaknya Kairi sangat baik menurut gue untuk triggernya. Dia nggak pakai retributionnya karena dia lihat detik menuju ke arah Lord. Tidak bisa dipungkiri, langsung ada flicker dari seorang Ogwen. Berhasil mendapatkan double stun, tapi nampaknya Ogwen harus take down. Kairi menjadi korban keganasan dan bahkan Poots harus hilang. Mereka kehilangan dua player tanpa ada power of retribution dari Onyx. Ini tetap jelas akan ada Lord free untuk Epic Brand. Wow, Kairi sebegitu instannya dia tumbang di hadapan Fracture dari Nolania KLTZ. Dan memang masih belum ada antivirus, sangat wajar sekali untuk Kairi langsung di instant kill seperti itu. Tapi permasalahan selanjutnya adalah untuk saat ini memang item yang dimiliki sama Onyx masih belum cukup. Perbedaan gold 12.000 Ranger Mas, sehingga untuk mengejar ketertinggalan tersebut sepertinya Onyx butuh 2 kali Lord lagi untuk dipertahankan, sehingga Epic Brand malah sepertinya tetap akan ngotot untuk melakukan endgame. Semakin lama game berjalan, semakin berbahaya untuk Epic Brand karena Albert masih dalam keadaan yang sangat-sangat prima. 0-0-2. 2 poin kill didapatkan Onyx. Pertukaran kembali terhadap Ogwen, sehingga membuat Ogwen tidak memiliki flicker dan tidak bisa memasakkan inisiasi di area high ground dari Onyx. Tapi ingat, Sans juga belum tumbang, sehingga untuk saat ini clearing wave minion masih akan dijalankan oleh Onyx. Kami lihat di sana malah dibalaskan kembali keadaan Kairi harus ter-take down. Dengan ada kondisi dari saat ini, Kairi tidak memiliki badan dan bahkan Albert Purify Gaming telah dikeluarkan. Pakai damage sedikit demi sedikit, Albert mencoba untuk menghindari Flap TZ. Damage-nya berhasil dihindari dan udah lumayan sakit. Pasukan dari tim Onyx mereka tidak peduli untuk ke arah top lane-nya. Mereka harus fokus ke arah base-nya. Wow. KLTZ dan kawan-kawan gak melihat apapun yang terjadi dan Onyx dihabiskan di game yang pertama. Epic Brand memaksa